4 tahun yang lalu, saat itu aku ada masalah dengan ekonomiku. Biaya hidup untuk anak istri sangat sulit, sehingga tiap hari aku terus berusaha untuk mencari jalan hidup, tapi berujung tidak ketemu. Untung saat itu aku ketemu dengan seorang temanku bernama Diki. Akhirnya di pertemuanku itu, aku curhat kepada Diki tentang keadaan dan permasalahan ekonomiku yang terjadi saat itu. Maka Diki dengan hatinya yang baik dan kasihan kepadaku mendengar curhatan dari aku. Akhirnya ia pun mengajak aku untuk pergi ke Kalimantan saat itu. Karena 1 minggu yang lalu Diki pernah ditelepon temannya di Kalimantan yang memiliki banyak proyek dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Maka setelah pertemuanku dengan Diki pun berpesan kepadaku 1 minggu kemudian, kamu siap-siap karena kita akan berangkat ke Kalimantan. Maka mendengar itu, aku seperti merasa mendapatkan sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu selama ini. Bagaimana tidak, saat itu Diki menjelaskan tentang gaji yang akan kami peroleh nantinya ketika kami bekerja di sana. Itulah yang kemudian menjadi berita gembira untuk anak dan istriku. Maka singkat cerita, 1 minggu kemudian, aku dan Diki akhirnya berangkat ke Kalimantan untuk merantau saat itu. Sesampai di sana, kami bekerja di satu proyek yang sama. Diki dengan bos proyek itu sangatlah dekat. Tak jarang apa yang menjadi kesimpulan Diki menjadi kesimpulan si bos juga. Sehingga aku tak jarang mendapatkan uang lebih. Karena Diki sering melaporkan aku lebih jam kerjanya, yang akhirnya membuat gajiku semakin naik. Dan tiap harinya di rantauan saat itu, Diki sangat baik kepadaku. Tiap hari ia belikan saya makanan. Bahkan apa yang menjadi makanan khas Kalimantan pun Diki selalu berikan kepadaku. Sementara aku, setiap kali gajian, aku hanya menyisakan sedikit dari uang gajiku. Selebihnya itu, semua aku kirimkan ke rumah untuk hidup anak dan istriku. Maka beberapa bulan kemudian, Diki pun diangkat menjadi pelaksana saat itu oleh si bos tempat kami meroyek. Mendengar kabar itu, aku pun tambah gembira. Karena dalam pikiranku ketika Diki menjadi atasan, maka aku akan bisa mendapatkan uang lebih. Dan ternyata terbukti. Setelah beberapa minggu itu, banyak uang di luar gaji yang aku terima. Bahkan sebelum jadwalnya untuk gajian pun, Diki sudah memberikan aku uang. Diki mengatakan kepadaku, ini uang kamu kirimkan istrimu sebelum aku gajian. Tak jarang Diki lakukan hal itu kepadaku, sehingga hidupku sangat merasa terbantu. Aku tidak lagi ribut dengan istriku, apalagi permasalahan ekonomi, karena gajiku di sana
tergolong lumayan tinggi. Itu semua bisa terjadi karena kebaikan Diki kepadaku. Maka setelah 11 bulan lamanya kami di Kalimantan, akhirnya aku dan Diki pulang. Namun begitu kepulanganku, Diki mengharuskan aku untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Karena Diki mau memperkenalkan aku dengan semua keluarganya. Istrinya, ibu bapaknya, adik dan kakak-kakaknya. Karena ia telah merasa aku seperti saudara kandungnya sendiri. Singkat cerita, sampailah aku di rumahnya Diki. Ternyata benar, sesampaiku di rumah Diki memperkenalkan aku dengan istrinya, dengan semua keluarganya yang ada di sana. Bahkan waktu ia memperkenalkan aku, ia bilang kepada semua keluarga dan istrinya, "Nanti, jika suatu saat aku tiada di sini, maka anggaplah ia sebagai keluargamu." Begitulah ujar Diki kepada semua keluarga dan istrinya. 4 bulan lamanya kami terpisah dengan Diki. Maka pada suatu hari, aku menelpon Diki. Namun, yang mengangkat telepon saat itu istrinya. Lalu aku bertanya, "Loh, Diki di mana?" Istrinya menjawab, "Diki keluar negeri dikirim oleh bosnya." Maka singkat cerita, di awal percakapan aku dengan istrinya, ada suatu hal yang janggal ku dengar. Karena sudah beberapa lama ia ditinggal Diki. Maka 2 hari kemudian, karena suatu hal yang janggal itulah yang membuat aku menelponnya lagi. Di telepon kedua itu, aku sudah tidak lagi bertanya tentang Diki, melainkan aku bercanda tawa dengan istrinya via telepon saat itu. Maka beberapa hari kemudian, istrinya pun menelpon aku, menyuruh aku untuk datang ke rumahnya. Tapi di percakapan 2 kali waktu aku telepon itu, sudah mulai ada yang janggal dengan istrinya kepadaku. Singkat cerita, datanglah aku ke rumahnya Diki. Namun karena keluarga Diki, istrinya, dan semua orang yang ada di sekeliling rumahnya Diki sudah menganggap bahwa aku seperti keluarganya sendiri. Sehingga aku bebas di sana. Aku mau nginap, mau ngapa-ngapain bebas, karena tidak ada satu orang pun yang curiga dengan aku. Namun hal yang janggal terjadi kepada aku ketika istrinya Diki ditinggal dan tidak ada di sana. Maka ia pun mulai sedikit membuat aku agak terganggu. Ia mulai sedikit kata-kata rayu kepadaku, yang akhirnya aku merasa lupa diri dan terpancing dengan rayuan itu. Maka pada suatu hari, ia mengajakku ke sebuah tempat. Karena tidak ada keluarganya yang curiga kepadaku, akhirnya aku pun menemuinya. Sampai di tempat itu, yang terjadi suatu hal yang sangat aneh yang tidak pernah terlintas kepadaku. Yang terjadi adalah istrinya Diki justru tiba-tiba berlagak aneh kepadaku. Ia memulai memperlihatkan aku hal-hal yang tidak wajar.
mulai mendekatiku, yang akhirnya semua itu membuat aku tidak bisa mengontrol diri. Dan sebagai laki-laki yang normal saat itu, aku pun terbuai, terhanyut dengan semuanya, sampai akhirnya aku lupa diri. Maka terjadilah antara aku pada saat itu kikuk-kikuk dengan istri teman baikku itu. Akhirnya beberapa jam setelah itu, rasa penyesalanku pun datang. Sekian, sampai di sini. Mohon tonton di part yang kedua. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.